Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Satria Ramadan dari kelas 10 RPLC Angkatan 52. Dan kali ini saya akan membahas sedikit tentang tugas akhir saya dari Bapak Agus Suratna, yaitu membuat program Satir Airplanes atau tempat untuk memesan tiket pesawat. Tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke pemrogramannya ya. Oke, di si pemrograman ini pastinya dimulai dengan include IOStream. Fungsinya apa sih? Fungsi dari include IOStream ini yaitu sebagai sebuah header file yang menyediakan kemampuan dasar untuk melakukan operasi keluaran ataupun masukan atau yang biasa kita sebut input atau output. Mohon maaf sebelumnya saya tidak menyebutkan bahwa bagian yang saya lingkari ini itu adalah header ya. Lanjut, di bawahnya ada include cstdlib. Fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk alokasi memori, konversi tipe data, pembagian bilangan acak, pengurutan, dan juga pencarian. Lanjut, di sini ada include Windows titik H. Fungsinya untuk menunda eksekusi program untuk durasi tertentu. Bila di pemrograman saya menggunakannya hanya untuk itu. Di mana ya? Tunggu ya, kita ke bawah. Kita cari. Nah, di sini. Fungsinya untuk sleep di sini ya, untuk menunda pemrogramannya terlebih dahulu. Jadi kayak di pause dulu. Lanjut, ada include fstream. Include fstream sendiri fungsinya untuk memungkinkan pemrograman C++ menangani file, yaitu membuka, membaca, menulis, dan menutup file di disk. Ini dilakukan dengan menyediakan kelas-kelas seperti ifstream untuk membaca file, offstream untuk menulis ke file, dan juga fstream untuk membaca dan menulis ke file. Oke, lanjut. Di sini ada using namespace std. Fungsinya ini sangat penting banget kalau misalnya di pemrograman C++. Karena apa? Karena untuk menggunakan nama-nama dari namespace tanpa harus menuliskan std titik dua titik dua ya guys di setiap depan cout ataupun depan if depan manapun ya. Seperti ini nih. Std cout. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan using namespace, kita tuh kalau misalnya mau menulis pemrograman harus seperti ini. Tetapi jika kita menggunakan using namespace std, kita hanya perlu menuliskan seperti ini ya. Oke, lanjut. Lalu di bawahnya ada in main atau fungsi utama. Sebelumnya di pemrograman saya hanya menggunakan satu satu fungsi yaitu fungsi utama sendiri yaitu in main. Kenapa saya hanya menggunakan in main? Karena materi yang disampaikan mengenai fungsi itu disampaikan sebelum saya sudah membuat program ini. Oke, jadi kayak kagok gitu ya. Jadi, fungsi dari inmain sendiri yaitu sebagai fungsi utama, titik masuk standar untuk program dalam bahasa C++, tempat eksekusi program dimulai. Oke, lanjut. Di sini ada kurung kurawa ya, guys. Ini wajib. Oke, lanjut. Di bawahnya ada namanya adalah deklarasi. Deklarasi itu untuk menyimpan wadah-wadah, mau itu huruf, mau itu angka ya. Di sini saya menggunakan tipe data integer, char, dan juga string. Fungsi dari integer sendiri yaitu cukup beragam, yaitu menyimpan bilangan bulat. Udah sih itu doang ya. Untuk menyimpan bilangan bulat. Kalau misalnya kalian mau menyimpan bilangan desimal, koma-komaan, kita bisa pakai float. Cuman karena ini cukup menggunakan bilangan bulat, jadi saya menggunakan integer saja.
Dan juga, asal kalian tahu ya, integer itu memiliki rentang nilai terbatas, umumnya dari negatif 2.147.43.648 hingga 2.147.483.648. Mohon maaf belibet ya guys. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa searching sendiri ya guys. Oke lanjut. Di sini saya menggunakan kemana sebagai wadah untuk mana? Nah ini nih, kemana ya? Pokoknya ada ya guys, nanti kita tunggu sendiri aja. Lanjut, ada kedom. Kedom itu kemana versi domisili, domestik. Oke, maaf salah ya guys. Ini ada hadom itu harga domestik, H-Inter itu harga untuk yang versi internasional. Lalu di sini saya ada harga tiket. Harga tiket sendiri itu untuk total dari keseluruhannya setelah dikalikan dengan kelas yang sudah kita pilih. Lanjut, di sini ada kelas ekonomi sama dengan satu. Ini saya menginisialisasi ekonomi sebagai satu sama dengan satu dikarenakan di sini saya mencantumkan harga harga normalnya itu sebagai harga ekonomi. Jadi kalau misalnya kita memilih kelas ekonomi, otomatis dikalikan dengan satu ya artinya dikalikan dengan satu yaitu hasilnya yang pasti bilangan itu sendiri. Kalau misalnya kita milih Banda Aceh terus kita milih kelasnya ekonomi, nanti sih sistemnya kan bakal ngaliin harga-harga yang di sininya sama sama kelas yang kita pilih kan. Nah, kalau misalnya kita milih ekonomi dikalikan dengan satu harganya tetap sama. Jadi makanya ekonominya sama dengan satu. Kenapa bisnisnya dua? Karena tidak mungkin dong kalau misalnya harga ekonomi dan bisnis itu sama. Dan juga FC-nya juga tiga dikarenakan harga first class itu pasti secara realita ya pasti lebih mahal daripada bisnis itu sendiri. Kenapa saya tidak memakai 1,5? Kenapa tidak memakai bilangan-bilangan desimal? Dikarenakan saya menggunakan tipe data integer dan juga saya sudah kagok ya. Sebenarnya kalau misalnya ada waktu untuk memperbaiki, saya akan memperbaiki ini sebagai float agar ininya bisa 1,5. Jadi harganya tidak terlalu jauh. Jadi misalnya ini 1,5 ininya 2. Jadi ya sudah berlalu tidak apa-apa. Lanjut, ini kita ada jam. Jam itu untuk wadah sebagai kita mau milih jam penerbangannya. Lalu ada kembalian. Kembalian itu sisa dari pembayaran pembayaran yang sudah kita lakukan. Misalnya kita bayarnya 2 juta sedangkan harga tiketnya 1 juta. Nah, nanti bakal ada kembalian kan 1 juta. Nah, ini tuh kembaliannya tuh tempat untuk pengoperasian kembaliannya. Kalau misalnya nol ya pasti outputnya juga nol ya guys. Oke lanjut. Di sini ada tipe data char. Char sendiri fungsinya yaitu sebagai tipe data primitif yang digunakan untuk menyimpan satu karakter tunggal seperti huruf, angka, ataupun simbol. Ya, jadi kalau misalnya charnya doang, misalnya kita tidak memakai yang dalam kurung sini, eh itu tuh cuman bisa menyimpan satu satu apa ya namanya satu karakter. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan tanda dalam kurung yang di sini nih ya, kita lihat ya guys, itu tuh agar kita bisa dapat menyimpan serangkaian karakter yang sering digunakan seperti string lagi, namun namun kalau misalnya kita menggunakan char, kita bisa menggunakan spasi, sedangkan kalau misalnya kita memakai string, kita tidak bisa menggunakan spasi. Kalau misalnya kita menginput ya, ini
Saya mendeklarasikan sheet 3 dikarenakan di sininya, nah, di sheet-nya itu sendiri, hanya tertera 2 karakter ya. Kenapa tidak 2 saja di sininya? Dikarenakan kalau misalnya kita menggunakan cara dalam kurung sorry, misalnya isinya 2 ya. Sebenarnya di sininya tuh kita bikin kotak-kotaknya dulu ya guys. Nah, di sininya kan 2 ya. Satu 2 nih. Misalnya kita milih yang satu, A satu. Sedangkan kalau misalnya dalam dalam kasus ini pastinya di setiap chartnya itu pasti ada di belakangnya tuh ada nulnya pokoknya ya. Jadi makanya pastikan selalu ada space 10 untuk nul tersebut. Jadinya kita bisa menjalankan program itu dengan normal. Oke, kita hapus dulu ya guys. Benar dijaga-jaga. Oke, lanjut. Ini nama untuk memasukkan nama ya tentunya. Nik untuk memasukkan nik, nomor ini paspor tuh untuk memasukkan nomor paspor dan juga no HP sebagai untuk memasukkan nomor HP pelanggannya itu sendiri. Oke, selanjutnya ada tipe data string. Saya menggunakan tipe data string supaya kita dapat menggunakan serangkaian karakter seperti char juga sih sama sebenarnya. Char dan string itu sebenarnya cukup mirip ya. Cuman karena saya di sini tuh string tuh fungsinya untuk di sini nih di dalam switch case-nya ya. Sini ada DOM, inter, Jamber, jam berapa ya ini internasional tuh yang internasional, DOM tuh domestik, Jamber jam berapa, nama kelas tuh untuk ini nih, untuk nama kelasnya yang di sini. Oke, kita langsung lanjut ke bawahnya ya. Di sini ada checkout. Oke, ini pasti sangat dasar sekali ya untuk anak-anak RPL ya. Terlebih lagi yang sedang mempelajari bahasa C++. Checkout ini fungsinya yaitu untuk menampilkan data ke perangkat keluaran standar. Jadi checkout itu komputer yang komputer yang menampilkan teks ke kita. Oke, lanjut di sini ada sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Itu tuh sebenarnya untuk garis saja seperti ini. Tunggu. Nah, ini nih. Nah, ini tuh keluarannya ya. Nah, oke lanjut. Lalu di ujungnya kok ada garis miring N ya. Nah, garis N sendiri itu fungsinya untuk memulai garis baru. Saja kita menggunakan checkbox ya. Menggunakan ENDL, sorry. ENDL seperti ini. Sebenarnya itu sama aja ya, ENDL dan garis miring N itu. Kita kembalikan lagi seperti semula. Oke. Cuman saya menggunakan garis miring N karena lebih simpel aja hanya perlu mengetikkan 2 karakter sedangkan kalau ENDL perlu mengetikkan berapa kali ya? Kita coba ya. Tep tep ENDL. 1 2 3 4 5 6 kali ya. Jadi makanya saya lebih prefer menggunakan eh, garis miring N dibandingkan ENDL. Kalau misalnya kasusnya sedang mengeluarkan keluaran. Oke lanjut, ini ada judul Satir Advance dan juga menggunakan garis miring N seperti yang tadi saya bilang. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau misalnya tidak ada keluaran, kita bisa langsung langsung aja ENDL gitu biar ada garis baru di situnya ya. Lanjut.
Sini saya mengeluarkan keluaran selamat datang di halaman utama Sadir Airplanes. Ini untuk membuat baris baru ya guys. Liburan nyaman, dompet pun aman. Ini juga untuk membuat baris baru. Kayak ini juga untuk membuat baris baru ya seperti saya bilang tadi. Nah, di sini nih. Ini tuh ada kode ANSI yang saya temui di website. Wait ya, kita cari dulu. Saya lihat. Saya tuh kan sedang mencari ide supaya si kode si kode si tampilannya tuh tidak hitam putih saja. Sedangkan kalau misalnya saya menggunakan sistem sistem color itu malah semuanya yang kewarnain. Misalnya saya tuh cuman mau satir RP-nya aja yang kewarna, cuman di saya tuh malah semuanya gitu. Jadi saya tuh muter otak gitu. Jadi saya mencari ke website-website dan saya menemukan kode ANSI ini. Saya menemukannya di web sini ya guys, di Dev Community. Nah, enchanting your C++ terminal output with ANSI escape codes. Hmm, oke. Jadi kode ANSI ini tuh untuk mewarnai kode seperti ini, keluaran seperti ini ya, warnai keluaran. Nah, ini nih, layanan kami titik awal penerbangannya hanya di Jakarta. Tetap mewarnai warna merah ya. Jadi kalau merah tuh kesannya tegas gitu ya. Oke, saya akan jelaskan dulu bagaimana cara kode ANSI ini bekerja. Jadi awalnya tuh kita memerlukan ini ya, garis miring 033. Ini tuh untuk apa sih? Ini adalah escape characters yang nilainya ASCII 27 atau desimal. Bentuk lainnya seperti ini. X 1B atau enter dulu ya guys. Eh, Tergantung compilernya masing-masing. Lanjut, setelah kita melakukan garis miring 033 ini, selanjutnya ialah dalam kurung yang seperti ini. Ini fungsinya apa? Setelah escape characters yang ini ya guys. Eh, kita tuh mengeluarkan karakter ini untuk menandai control sequence introducer atau istilahnya itu kayak setelah ini akan ada kode kontrol untuk terminal ya gitu. Jadi ini tuh kayak manggil gitu. Lanjut, setelah itu bakal ada kodenya. Kodenya tuh bakal saya jelasin, jelasin di sini ya guys, karena saya juga belum begitu paham. Sebenarnya sudah lumayan paham, cuman misalnya saya yang menjelaskan kayaknya kurang kurang masuk gitu. Jadi saya hanya tampilkan saja ya. Nah, kodenya itu ada beragam ya. Mulai dari yang paling awal ini untuk nol tuh untuk reset. Reset tuh untuk kayak mengembalikan seperti semula seperti hitam putih tadi. Kalau mau satu itu mm, tulisannya bakal bold. Kalau empat bakal ada underline. Underline tuh garis bawah ya. Kalau 5 sama 7 tuh yang paling saya tidak tidak mengerti dikarenakan pas saya coba tuh sama aja gitu. Jadi yang hanya saya mengerti hanya 0, 1, dan 4. Oke, lanjut. Di sini tuh satu tuh untuk tipe tipenya mau seperti apa, mau tebal ataupun garis bawah. Kalau misalnya mau tebal satu. Setelah itu wajib ada titik koma ya. Selanjutnya yaitu warnanya ya. Warnanya mau apa? Kalau misalnya warna teksnya, pilihannya itu ada mulai dari 30 sampai 37. Bakal saya tampilkan ya, si warna-warnanya ada apa aja. Nih, 30 untuk black atau hitam, 31 untuk red atau merah, 32 untuk green atau hijau,
33 untuk yellow atau kuning, 34 untuk blue atau biru, 35 magenta, 36 cyan, dan 37 warna putih atau white. Sedangkan kalau misalnya mulai dari 40 sampai 47 itu tuh untuk backgroundnya seperti ini. Coba saya rubah dulu pemrograman saya. Saya kita 41. Kalau misalnya awalnya 4 itu untuk backgroundnya. Nah, lihat kan ini backgroundnya ya, bukan teksnya. Kalau misalnya mau teksnya saja, kita bisa ganti 4 ini menjadi 3. Oke, lanjut. 40 untuk hitam, 41 untuk red. Sebenarnya sama kayak tadi, kalau misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu tuh sama warnanya, cuman yang membedakannya ialah depannya saja. Kalau misalnya 3 itu untuk teksnya saja, kalau misalnya 4 itu untuk background teksnya. Oke, lanjut. Layanan kami titik awal penerbangannya baris baru hanya di Jakarta. Titik seru. Lanjut, ini ada escape karakter. Lanjut, ada perintah. Nol ini fungsinya untuk mereset agar tampilannya seperti awal tadi yaitu hitam putih ya. Oh iya, saya lupa menjelaskan. Eh Selanjutnya ada M. M di sini tuh fungsinya untuk mengakhiri kode ANSI tersebut. Oke. Di sini juga perlu ya ada M-nya. Jadi kalau misalnya kalian kelupaan, error lah. Ya, kita coba. Kalau misalnya tidak tanpa M ya. Tuh, tidak error sih sebenarnya, cuman bocor gitu. Karena kan tidak mengakhiri kodenya ya, tidak terakhiri kodenya. Nah, kalau misalnya ini kan stop gitu. Jadi kayak istilahnya tuh kayak kerja setengah, cuman nggak dilanjutin gitu. Jadinya bleber. Oke, lanjut. Ini ada baris baru lagi. Selanjutnya di bawahnya ada Layout ENDL itu untuk membuat baris baru. Lalu selanjutnya tampilan baru yaitu Satir Airplane menyediakan dua layanan. Ada domestik dan juga internasional. Dan di sini untuk membuat baris baru ya, yang saya lingkari nih. Oke, lanjut. Di sini ada checkout. Mau mau yang mana? Ini tuh saya mau menanyakan, cuman ini masih cewot ya, jadi saya menampilkan. Nah, ini di sini nih ada Chin. Fungsi dari Chin. Maaf ya saya menyebutnya Chin karena lebih simpel saja. Cuman orang lain menyebutnya Sein. Ya kan? Sein. Cuman saya menyebutnya Chin saja karena terdengar lebih enak gitu. Chin, Chin. Saya juga menyebutnya ini ceot, ceot, ceot gitu. Cot, Cin kemana? Kemananya itu tadi sudah saya deklarasikan di sini. Jadi tidak bakal error ya. Cin kemana? Nah, fungsi dari Cin sendiri yaitu deck yang digunakan untuk menerima masukan atau input dari pengguna. Jadi kita yang memasukkan karakter ataupun apapun itu. Nah, ya kan ini bisa kita mungkin nih, bisa kan? Itu tuh fungsi dari chain itu sendiri. Nah, oke lanjut ENDL untuk membuat baris baru. Oke, di sini saya sudah langsung ada apa sih ada if if sendiri yaitu untuk struktur kontrol yang memungkinkan program membuat keputusan dengan mengeksekusi blok kode yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Kalau misalnya di sini if itu kan berasal dari serapan bahasa Inggris if if itu jika. Kita bisa baca sendiri juga ya if jika kemana sama sama dengan satu. Ini kenapa satu? Karena di sini kan nomor satu yang di sini tuh domestik. Kalau misalnya kita milih satu, pasti diarahinya ke kode yang domestik. Kalau misalnya dua, ya pasti ya internasional. Bila kalau misalnya kemananya sama dengan satu,
Lanjut, kita bakal menampilkan keluaran untuk versi domestiknya itu sendiri. Oke, di sini ada kode kode ANSI lagi ya guys. Ini untuk escape code, memanggil eh tipenya mau yang gimana, titik koma, warnanya mau yang mana, stop gitu. Bacanya ya gitu guys. Terus ini nomor destinasi, nomor, sorry sorry, nomor destinasi, nama bandara, harga ekonomi. Mohon maaf karena ini isi jaraknya tuh udah dekat ya guys. Sebenarnya ini bisa saja ya, si spasinya berarti sebagai garis miring T. T itu, garis miring T itu fungsinya untuk tab 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 yang seperti di laptop close, sorry. Cuman kalau misalnya saya menggunakan garis miring, menurut saya bakal kelihatan acak-acak banget. Jadi saya memutuskan untuk tidak menggunakan garis miring. Oke, lanjut ini untuk membuat baris baru. Selanjutnya yaitu ini untuk membatasi saja ya kalau misalnya tidak dibatasi seperti ini ya. Hmm, oh my God. Nah, bakal ada batas ya kalau misalnya ada pembatas. Nah, kalau misalnya tidak ada pembatas seperti ini, kita coba ya. Wait, kita coba. Lihat, like, oke. Wah, tunggu ya guys, ini sepertinya nge sedikit. Nah, hmm, tidak rapih kan? Jadi pusing membacanya. Sebenarnya ini juga cukup pusing, cuman lebih pusing lagi kalau misalnya ini tidak menggunakan batas. Kita kembalikan seperti semula. Oke, lanjut. Di sini saya memilih tempat-tempat yang terkenal ya di Indonesia yang memiliki bandara seperti saya sebutkan satu-satu ya, tidak apa-apa. Dimulai dari Banda Aceh dengan Bandara Sultan Iskandar Muda, saya menghargainya 1.400.000. Lalu Lokse Mawe dengan Bandara Malikus Saleh dengan harga 1.550.000. Lalu Medan dengan Bandara Kuala Namu dengan harga 1.100.000. Lalu Sibolga dengan Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing dengan harga 1.650.000. Lalu ada Padang dengan Bandara Minangkabau dengan harga 1 juta. Yang baru, Bandara Sultan Syarif Kasim II dengan harga 1.100.000. Lalu ada Batam dengan Bandara Hang Nadim dengan harga 950.000. Lalu ada Tanjung Pinang, Bandara Raja Haji Fisabilillah dengan harga 1.200.000. Sepertinya hanya itu yang dapat saya sebutkan satu-satu ya, karena ini juga lumayan banyak ya. Pokoknya di sini ada Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Banyuwangi, Denpasar, Mataram, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Manado, Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ambon, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Biak, Jayapura, dan yang terakhir adalah Merauke. Untuk bandara-bandaranya bisa kalian baca sendiri saja ya. Ini saya pause sebentar. Satu, dua, tiga, lanjut. Satu, dua, tiga. Silakan kalian pause dulu kalau melihat kalian emang pengen baca ya. Dengan harga-harganya juga kalian mau baca, silakan. Di sini setiap baris yang ada di sini tuh memiliki kesamaan, yaitu ada baris baru, baris baru, baris baru, baris baru, baris baru ya. Pastinya dong kalau misalnya tidak mau menggunakan
garis miring N ini ataupun ENDL bakal sebaris semua dong ya. Jadi makanya penting banget. Oke lanjut. Cout ENDL itu membuat baris baru. Lalu cout, cout yaitu menampilkan mau liburan kemana nih? Tanda tanya. Jadi si yang menggunakan program ini tuh bakal memilih nomor dari destinasi yang mereka pilih. Dimulai dari nomor 1 Banda Aceh sampai dengan 42 Merauke. Oke. Nanti si tampilan ini bakal langsung disuruh masukin inputan ke ke DOM ya, ke yang sudah kita siapkan tadi. Nah, selanjutnya kita menggunakan eh, apa sih namanya teh? Oh ya, switch case ya. Jadi switch case ini saya jelaskan sedikit dulu ya. Switch case ini yaitu pernyataan switch mengevaluasi sebuah ekspresi yang hasilnya berupa tipe integral, enum, atau kelas yang bisa dikonversi ke tipe ke tipe tersebut. Jadi kalau misalnya float tidak bisa, oh ya, sorry. Alasan saya tidak menggunakan float di atas di sini dikarenakan saya menggunakan switch saya baru ingat. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi kenapa tidak menggunakan float? Karena kalau misalnya di switch case kita tidak bisa menggunakan float ya. Kita hanya bisa menggunakan tipe data integer. Ini switch ke DOM. Switch ke DOM. Ke DOM-nya itu sesuai dengan yang di sini ya. Kalau misalnya 37 di sini pasti 37. Kalau misalnya label case-nya itu fungsinya untuk ekspresi kemudian dibandingkan dengan daftar nilai konstan yang ditentukan dalam setiap label case. Ya, setiap case diikuti dengan titik dua seperti ini. Ini ya. Lalu jika jika nilai ekspresi itu cocok misalnya ke DOM-nya 1, maka dipindahnya ke yang case satunya. Oke. Lalu di sini tuh kalau misalnya case 1 harga domisilinya tuh 1.400.000 dengan nama domisili yaitu Banda Aceh. Break. Break itu fungsinya yaitu untuk menghentikan eksekusi setelah case-nya cocok ditemukan. Kalau misalnya tanpa break, misalnya ya kita ini hapus break, 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 break sampai bawah ya nih. Kita hapus breaknya. Si ini tuh bakal bocor ya. Misalnya ini tuh bakal bocor sampai bawah, 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 bawah. Bocor pokoknya nggak akan kehenti. Kalau misalnya kita milih yang dua nih, yang bocornya ke bawah nggak ke atas ya, yang atas nggak ikutan, cuman yang bocornya ke bawah. Yang bawah sih aman ya, karena yang paling bawah tuh bawahnya nggak ada lagi. Cuman kalau misalnya yang paling atas ya berabe dong, jadi makanya kita pakai break ya. Lanjut, ini tuh ya sesuai dengan yang kita masukin tadi, misalnya yang tadi satu Banda Aceh, dua Lok Semawe, tiga Medan ya. Di sini kan satu Banda Aceh, dua Lok Semawe, tiga Medan, empat Sibolga, lima Padang, enam Pekanbaru, tujuh Batam, delapan Tanjung Pinang, sembilan Jambi, sepuluh Bengkulu, 11 Palembang, 12 Pangkal Pinang, 13 Bandar Lampung, 14 Bandung, 15 Semarang, 16 Jogja, 17 Solo, 18 Surabaya, 19 Malang, 20 Banyuwangi, 21 Denpasar, 22 Mataram, 23 Kupang, 24 Pontianak, 25 Palangkaraya, sorry. Nomor 26 Banjarmasin, nomor 27 Samarinda, nomor 28 Balikpapan, nomor 29 Tarakan, nomor 30 Manado, 31 Gorontalo, 32 Palu, 33 Kendari, 34 Makassar, 35 Ambon. Nona Ambon pica pica pica. 36 Ternate, 37 Sorong, 38 Manokwari, 39 Nabire, 40 Biak, 41 Jayapura, dan yang terakhir 42 yaitu Merauke.
Lalu setelah case-case sampai 42 itu karena kenapa sampai case-nya 42 karena sininya sampai 42 aja. Kalau misalnya melebihi itu kita bakal masuk ke default ya. Default ini yaitu fungsinya sebagai ke label default kalau misalnya si case-nya itu tidak cocok dengan yang manapun. Jadi bakal langsung dialihkan ke default. Kode di dalamnya akan dieksekusi jika nilai ekspresi switch tidak cocok dengan case manapun. Oke, kalau misalnya kita mengisi 43 misalnya, jadi bakal ada cewek, cewek, sorry, bakal ada keluaran yaitu mohon maaf tiket yang Anda pesan tidak valid. Oke, lanjut. Oh iya, lupa memberitahu kalau misalnya setiap switch itu pasti selalu ditandai dengan kurung kurawal, ya. Hmm, sampai sini ya. Oke, lanjut. Cout ENDL untuk membuat baris baru, sistem CLS. Nah, sistem CLS sendiri yaitu digunakan untuk membersihkan layar konsol pada sistem operasi. Nih, kita buktikan ya. Kita pilih domestik karena baru membahas domestik. Kalau Banda Aceh, kita milih mana ya? Oke, kita pilih Solo. 17 ya. Nah, langsung hilang kan, langsung ke program selanjutnya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan sistem CS, kita hapus nih ya. Coba 17. Hmm, tidak hilang kan? Ya, jadi terlihat berantakan, jadi supaya rapi, saya menggunakan sistem CLS seperti itu. Oke, lanjut. Setelah membersihkan layar tersebut, saya mm, pe- mengeluarkan pilihan layanan. Di sini saya ada economy class, business class, dan juga first class. Di sini kita menggunakan ANSI code lagi ya. Escape character memanggil tipenya mau gimana. Ini satu tuh untuk bold dengan warna 33. Kita lihat ya nomor 33 apa di sini. 33 di sini tuh warna kuning. Kenapa saya memilih warna kuning? Karena kuning itu kesannya kayak mewah gitu ya. Lanjut, ekonomi kelas membuat baris baru. Nomor 2 bisnis kelas membuat baris baru. Nomor 3 first class membuat baris baru. Lalu kita stop ya program dari aksi code-nya dengan escape karakter memanggil memberhentikannya. Stop. Oke, lanjut. Cout ENDL untuk membuat baris baru. Selanjutnya yaitu menampilkan pilih layanan yang diinginkannya. Diinginkan si pengguna pengguna program ini ya. Lalu eh, si pengguna program disuruh untuk memasukkan kelas yang diinginkannya. Ini saya menggunakan angka agar lebih praktis. Kita memang menggunakan switch case lagi nih ya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi kalau misalnya si di sininya kelasnya sama dengan satu, misalnya nih switch satu. Di sini nyari nih, mana yang satu nih case-nya nih. Oh, ini satu nih. Ini bakal langsung ke yang sini nih, kelasnya sama dengan ekonomi. Ekonomi yang mana? Ekonomi yang ini yang tadi ya. Ekonomi sama dengan satu. Lanjut. Eh, Nah ini. Dengan nama kelas ekonomi kelas. Break. Break ini untuk ini ya, yang saya sudah jelaskan tadi untuk menghentikan ini. Kalau misalnya enggak, udah B nanti. Kalau misalnya kelasnya 2 dipanggil yang ini nih, kelas sama dengan bisnis. Bisnisnya tadi yang di di mana ayo?
di yang tipe data tadi. Dua kan di sini tadi bisnis. Nama kelasnya bisnis class. Break. Kalau misalnya di kelasnya sama dengan 3, panggil nih yang ini. Kelas sama dengan FC atau first class. Dengan nama kelas per kelas break. Kalau misalnya 4, 4 gak ada nih. Langsung panggil default. Defaultnya tuh tolong pilih layanan yang tersedia. Lalu membuat basis baru. Oke. Lanjut. Di sini saya menginisialisasi harga tiket sama dengan harga domisili dikalikan dengan kelas. Nah, ini nih. Kalau misalnya kita memilih harga domisili yang ini, kan hadomnya misalnya kita milih tadi Solo nomor 17 kita cari. Solo nomor 17 nih. Solo 850 ya. 17. 850 hadomnya ingat ya. Harga domisilinya tadi berapa? 850. Disimpan di sini. 850 dikali dengan kelas. Kelasnya mana? Kelasnya yang tadi yang di sini. Kelasnya sama dengan misalnya aku milih ekonomi. Ekonominya kan tadi satu di sana ya. Berarti ekonomi kelasnya sekarang adalah satu. Berarti sekarang 850 dikalikan dengan satu. Hasilnya adalah 850 karena apapun yang dikalikan dengan satu hasilnya akan sama. Oke, lanjut. Di sini membuat baris baru karena ada COT ENDR. Lanjut, saya menampilkan pilih jam penerbangan karena kalau misalnya tidak memilih jam penerbangan buat apa ya kita memesan tiket pesawat. Di sini saya menggunakan kode ANSI code lagi ya. Di sini ada escape character memanggil tipenya mau yang gimana bold dengan warna 34. Kita lihat 34 warnanya apa. Warna blue, oh warna blue ya, warna biru. Dengan lalu stop. Waktu yang berlalu tak akan kembali, maka gunakanlah sebaik mungkin. Saya mendapatkan quotes ini dari website di Chrome ya guys. Karena kalau misalnya cuman jam doang kayak kosong banget gitu. Jadi saya menggunakan quotes supaya terlihat ada dikit hiasan seperti itu ya. Lalu untuk menghentikan si ANSI code-nya kita menggunakan escape escape karakter escape karakter escape code kita bacanya. Oh iya, escape karakter sorry ya. Kalau misalnya tadi salah sorry. Lalu memanggil reset berhenti. Oke, lalu membuat baris baru. Lalu membuat baris baru lagi. Buat baris baru lagi. Jadi biar double seperti ini. Hmm, oke. Selanjutnya menampilkan jam-jam penerbangan yang saya masukkan ya. Dimulai dari yang pertama yaitu jam 7:45 baris baru, yang kedua jam 9 baris baru, yang ketiga jam 12:20 baris baru, yang keempat jam 4 sore baris baru, dan yang terakhir jam 8 malam baris baru. Lalu saya masukkan jam penerbangan yang Anda inginkan. Lalu pengguna program diminta untuk memasukkan kode kode ini ya, kode nomor nomor dari jam yang ingin mereka inginkan. Lalu kita menggunakan switch case lagi ya. Misalnya jamnya sama dengan satu, kita cari nih si case si case-nya mana yang satu. Oh ini nih, langsung panggil jambernya sama dengan 07.45. Kalau misalnya ini jamnya 2, cari yang duanya mana? Oh ini yang 2. Jamber sama dengan jam 9. Kalau misalnya yang 3, cari mana yang 3 ini ya, 12.20. Misalnya 4, cari lagi mana? Ini ya, ada yang 4. Lalu panggil yang Jember sama dengan 16.30. Lalu yang jamnya kalau misalnya 5, cari mana?
Ini ada yang 5 ya. Jambarnya sama dengan jam 8. Lalu break. Setiap case langsung break ya guys. Tadi fungsinya sudah saya jelaskan. Lalu kalau misalnya 6 nggak ada nih. Langsung ke default. Lalu menampilkan tolong pilih jam yang tersedia. Baris baru. Selanjutnya, saya menampilkan seat atau tempat duduk yang diinginkan. Nah, di sini saya menggunakan if else lagi ya di sini ya. Lalu membuat baris baru di sini. Lalu if tuh dibacanya kan kalau misalnya bahasa Inggris tuh jika. Jika kelas sama dengan ekonomi ya. Nah, nah, bila kelas sama dengan ekonomi, maka akan menampilkan sheet yang ekonomi. Ini saya menggunakan Atsikodagi ya guys. Jadi escape character memanggil tipenya yang bold dengan warna 36. 36 apa nih? Oh, cian. Berarti warnanya nanti teksnya bakal cian. Hmm, Oke. Dengan pilihan kursinya dari A1 sampai A5 sampai ke F1 sampai F5. Lalu kasih code dengan escape karakter memanggil reset berhenti baris baru. Jika else tuh kalau misalnya bukan gitu kan. If else kalau jika else maka kalau jika kelasnya bukan ekonomi maka jika kelasnya bisnis bakal menampilkan ini. Kalau 32 tuh apa guys tadi warnanya? Warna hijau ya. Lalu berhenti ini kalau misalnya saya yang bisnis hanya dari A1 sampai A3, C1 sampai C3. Karena apa? Karena pasti bisnis tidak mungkin yang lebih banyak dari ekonomi, justru ekonomi yang banyak ya. Lanjut, maka kalau misalnya if jika jika kelas sama dengan first C atau first class, maka akan menampilkan NC code nomor 33. 33 tuh warna apa tadi? Warna kuning. Oke, lalu stop. Di sini saya hanya menggunakan A1, A2, B1 dan B2 karena first class itu sangat eksklusif gitu. Jadi privasinya sangat sedikit kalau menurut saya jadi kursinya hanya sedikit ya. Oke, RC code-nya saya reset di sini. Lalu membuat baris baru. Lanjut, saya menampilkan silahkan pilih nomor seat lalu pengguna program akan diminta untuk memasukkan seat yang mereka inginkan. Di sini tidak perlu menggunakan kode seperti 1, 2, 3. Di sini langsung saja memilih memilih seatnya ya. Misalnya F1 kita coba ya. 17 tadi solo ya. Satu. Tadi belum ya nih. Jam 9 deh. Nah, bisa kan? Sorry. Eh, eh, susah ya. Nah, kita pilih seatnya yang A3 deh. A3 bisa nih langsung. Nah, setelah itu kita langsung dialihkan ke verifikasi data pribadi. Namun sebelumnya kita menggunakan sistem CLS agar si program yang mulai dari memilih kelas, jam sampai seat itu ke clear semua langsung ke verifikasi data pribadi. Lanjut, setelah verifikasi data pribadi saya menggunakan ANSI code ya di sini dengan escape character memanggil bold dengan teks warna 36 tadi cian ya. Cian lalu stop. Reset sama dengan baris baru lalu verifikasi data pribadi baris baru sama dengan lalu opsi code-nya saya tutup atau saya kembalikan seperti semula atau reset
Dengan escape karakter memanggil reset berhenti. Baris baru. Oke, lanjut ini baris baru lagi. Eh, di sini saya akan menampilkan nama, lalu di sini saya menggunakan chain ignore. Nah, apa sih fungsi dari chain ignore sendiri? Fungsi dari chain ignore pada C++ ini digunakan untuk mengabaikan karakter yang tertinggal di buffer input, terutama karakter new line atau garis miring n yang tersisa setelah menggunakan chain atau input. Fungsi ini sangat penting ketika kita perlu beralih antara membaca input tipe data tunggal dengan memasukkan ke pembacaan baris utuh dengan get line. Yang ini nih ya, get line. Lalu selanjutnya di sini Chin Gatline sama dengan nama 100. Kenapa 100? Jadi agar si ininya bisa memasukkan karakter 99 karakter. Kenapa nggak 100? Karena tadi ya saya sudah jelaskan ada nul di belakangnya satu. Jadi si ininya cuman 99 maksimalnya ya nama, karena menurut saya nama tuh tidak mungkin lebih dari 100 ya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya normal-normal saja karena kenapa tadi memakai chain ignore ya, sorry. Agar bisa spasi ya. Oke. Lalu ini ada nick chain. Eh, sorry. Kita menampilkan nick, lalu pengguna diminta untuk memasukkan nick pribadi, lalu nomor pas menampilkan nomor paspor, lalu memasukkan nomor paspor, lalu menampilkan nomor HP, lalu pengguna diminta untuk memasukkan nomor HP. Lanjut setelah melakukan verifikasi data pribadi, pengguna diminta untuk melakukan pembayaran. Pembayaran ini saya tidak menggunakan ANSI code karena cukup polos saja ya kalau pembayaran. Ada deng, cuman tidak menggunakan di yang atasnya. Oke. Lanjut membuat baris baru lalu menampilkan total yang harus dibayar untuk baris baru perjalanan ke ANSI code, escape character memanggil bold dengan teks warna 33 apa guys tadi? Oh, warna kuning. Oke, warna kuning lalu stop. Eh, kenapa dom di sini? Kan tadi dom tuh udah didenifis oh belibet ya. Didenifi dide apa ya? Designifikasi. Nah, didefinisikan di sini. Diinisialisasikan. Aduh, kenapa belibet ya? Nggak apa-apa ya. Kita lupakan saja. Sudah didefinisikan domisilinya dengan nama-nama yang sudah kita pilih. Tadi misalnya 17 sudah didefinisikan sebagai Solo. Aduh, kenapa belibet ya? Gak apa-apa, kita lupakan saja ya. Oke, selanjutnya diberhentikan nih si ANSI code-nya nih dengan escape character memanggil reset stop. Adalah, aduh, dipakai lagi nih eh, ANSI code-nya. Escape character memanggil bold dengan teks warna 31. 31 tadi apa? Ya, warna merah. Dengan RP harga tiket. Harga tiketnya kan tadi sudah benar ya, dengan sudah dikalikan dengan harga harga ekonomi atau bisnis atau first class atau kelasnya yang kita pilih ya. Harga tiket akan menampilkan harga tiket, lalu menghentikan ANSI code, lalu membuat baris baru. Lalu saya menampilkan bayar berapa, lalu pengguna program akan memasukkan, sorry, aduh. Lalu eh, pengguna program akan diminta untuk memasukkan berapa yang ingin dibayarkan. Lalu lanjut ke kembalian dengan
bayar dikurangin harga tiket. Kalau misalnya kita bayarnya 2 juta sedangkan totalnya hanya 850 berarti 2 juta dikurang 850.000. Ini diinisialisasikan dulu ya. Lalu saya menggunakan looping, looping cuman tidak looping untuk pengulangan di sini saya hanya memanfaatkan fungsi dari exit dalam kurung nol ini karena fungsi dari exit exit dalam kurung nol ini untuk mengakhiri program secara normal. Jadi udah di stop dulu aja ya karena uangnya kurang. Kalau misalnya kembaliannya kurang dari nol kalau misalnya dia bayarnya cuma 500 dan harga tiketnya 850 kan pasti otomatis negatif ya. Jadi pasti kurang dari nol. Jadi jika while jika while bahasa Indonesianya apa sih? Pokoknya while ya. While kembaliannya kurang dari nol, otomatis tadi kan kayak negatif kurang dari nol, maka akan menampilkan mohon maaf uang Anda tidak cukup. Lalu program diakhiri secara normal. Sedangkan kalau misalnya normal-normal saja bakal muncul kembalian sama dengan lalu muncul kembaliannya ya. Kembaliannya kan tadi kalau misalnya yang ini kurang, sedangkan kalau yang di sini tidak ya. Karena kalau misalnya kurang bakal ke sini, kalau misalnya enggak bakal ke sini ya. Lalu membuat baris baru. Baris baru lagi. Tunggu sebentar ya. Menampilkan tunggu sebentar ya. Lalu hmm, header Windows H di sini diperlukan untuk sleep sleep ini. Nah, kalau misalnya sleep ini fungsinya untuk menjeda program terlebih dahulu untuk menunggu. Nanti deh dicobanya bakal terakhir-terakhiran. Pokoknya ini tuh dihitungnya dalam milidetik. Milidetik? Ya, milidetik. Jadi kalau misalnya 2000 milidetik itu artinya 2 detik ya kalau misalnya dikonversi dalam detik. Jadi makanya makanya 2000 juga karena ini milidetik ya. Lanjut, sistem CLS yaitu membersihkan membersihkan program. Lalu di sini ada offstream file dalam kurung struct.txt. Offstream file ini fungsinya yaitu untuk membuat file baru. Offstream itu digunakan untuk membuat file bernama struct.txt. Titik .txt ini si titik .txt-nya itu wajib, cuman kalau misalnya nama depannya itu bebas. Cuman saya hanya menamakannya kan struct. Boleh deh kita menamakan dengan tiket, bisa dengan halo, misalnya hello world, bisa. Cuman saya hanya ingin struct saja. Saya karena di contoh dari Bapak Agus Rata sendiri memberikan contoh dengan nama struct. Lalu fungsi opsinya sendiri untuk menulis data ke file juga. Jadi kita tuh bisa memasukkan tulisan seperti detail pemesanan, harga, jumlah total dan lain-lain yang tadi sudah dimasukkan di sini ya. Jadi datanya tuh bisa dipindahkan ke data, datanya tuh bisa dimasukkan di sini di file pokoknya dengan menggunakan offstream file. Lalu ini kenapa tidak menggunakan cout? Nah, jadi file di sini tuh untuk memasukkan sorry, file di sini tuh untuk memasukkan data-datanya ya. Misalnya eh, file lalu sama dengan. Jadi si yang ini tuh bakal dipindahin ke si file struct.txt. Pokoknya dari sini sampai sini ini tuh bakal dipindahin ke file struct.txt. Sampai sini paham ya, teman-teman semua. Lalu hmm, di sini saya menggunakan nama kelas lalu baris baru. Nama kelasnya kenapa? Karena
Saya melihat dari referensi nama-nama tiket pesawat ya, tiket pesawat, gambar. Nah kebanyakan dari sini ya tuh banyak terlihat, kalau misalnya kehalang dengan mukaku, mohon maaf ya. Pokoknya di sini tuh, oh di sini lebih jelas kan. Di sini ada ekonomi, jadi saya memutuskan untuk nama judulnya bukan tiket tapi kelas yang kita pilih itu sendiri. Lalu buat baris baru langsung titik, bukan titik ini, sorry. Ini kurang 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 kurang. Lalu memindahkan nama penumpangnya dengan nama yang tadi yang sudah kita masukkan di verifikasi data pribadi, lalu membuat baris baru nomor paspornya yang tadi verifikasi data pribadi, lalu membuat baris baru dengan dom. Dom itu tadi ya, tujuan kita mau kemana? Tadi kita 17 Solo ya? Iya, ini Solo. Nanti bakal muncul kalau misalnya kita misal misal memilih nomor 17, di sini tuh bakal ada Solo gitu. Nanti langsung lanjut. Nah, ini saya menggunakan eh garis miring, T garis miring. T ini untuk membuat tab seperti ini. Ya, cuman agar terlihat lebih simpel saja sih sebenarnya. Cuman saya menyarankan tidak menggunakannya dikarenakan terlihat tidak rapi. Mohon maaf sekali. Cuman boleh saja, cuman tidak menyarankan. Tapi itu tergantung selera kalian masing-masing ya. Lalu RP sama dengan harga tiket, membuat baris baru, seatnya memunculkan seat yang tadi kita masukkan dengan jamnya, jam berapa yang tadi sudah kita masukkan juga. Lalu membuat baris baru dari Jakarta dalam kurung CGK. CGK tuh kenapa? Itu tuh kode dari Bandara Jakarta, Bandar Soekarno-Hatta ya. Maaf ya, kok WA? Sorry. Nah ini benar. Eh, Lalu membuat baris baru. Lalu di sini saya menggunakan terima kasih sudah melakukan pemesanan melalui baris baru satir advance baris baru. Lalu sama dengan yaitu untuk tutupnya ya. Tutupnya agar lebih rapi saja. Lalu baris baru bawahnya. Oke. Lalu file close ini fungsinya yaitu untuk menutup file yang sedang dibuka. Tadi kan kalau misalnya off stream itu membuka ya. Nah, jadi file close itu untuk menutup menutup filenya, ditutup, di close ya. Di sini kan close, close menutup. Lalu di sini tuh sistem notepad, notepad tuh ini ya, aplikasi notepad, bukan aplikasi. Ya, si notepadnya tuh nanti kan si ininya tuh otomatis bakal ke sistem notepad itu membuka notepad dan juga langsung mencetak file. Garis miring P di sini tuh fungsinya untuk print ya. Jadi bakal otomatis ke print kalau misalnya emang bisa manual. Manual maksudnya tuh tidak otomatis garis miring P. Kita bisa menggunakan Ctrl P ya. Lalu notepad print stroke titik txt. Kenapa ini? Ini tuh yang nama filenya ya, nama file yang di atas. Sama kan? Ya. Nanti itu bakal otomatis ke print. Nah, kenapa menggunakan Cout lagi? Karena kalau misalnya hanya menggunakan filenya saja, di pemrograman pada saat run-nya itu tidak akan muncul, hanya akan muncul seperti ini kalau misalnya kita hapus. Kita mulai, kita coba sambil coba yang struknya ya. Kita milih domestik 17 tadi ya ke Solo. Kita memilih ekonomi kelas. Kita jam 9. Lalu tadi A3 ya. A3. Nama saya Rizky.
Satria. NIK 321 bla bla bla. Nomor paspornya P gitu. Ini ngasal aja ya guys. Nomor HP-nya 08 38. Nah, 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 nah. Pembayaran yang harus Total yang harus dibayar untuk perjalanan ke Solo adalah 850.000. Mau bayar berapa? Nah, ini kita bakal coba dulu kalau misalnya pembayarannya kurang ya. Misalnya 500.000. Benar gak ya? Kita hitung dulu karena tidak ada titiknya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sorry, ini 5. 50.000, oh ya benar. Bentar. Oh, enggak deh. Itu tadi 5 juta. Nah, lihat gak tadi? Nah, jadi itu tuh bakal otomatis ke sini. Kok nggak ada ya? Sorry, kok ke close ya? Aku nggak tahu kenapa. Pokoknya nanti bakal ada di struk.txt. Tunggu ya, kita buka file. Hmm, oh di sini di home. Tidak ada ya. Oh ini ada. No, no, bukan yang ini, bukan yang ini. Struk, yang ini. Nah, yang tadi ya ini ya. Rizky Satria dengan tujuan Solo 850.000, seat A3, jam 9 dari Jakarta. Terima kasih sudah melakukan pemesanan melalui Satir Airlines. Kalau misalnya barangkali kita terhubung dengan printer truk ya, itu bakal otomatis ke print sendiri, tapi dalam bentuk potret. Sedangkan kalau misalnya tiket pesawat itu kan kebanyakan landscape, jadi saya tuh memerlukan print 2 kali untuk potret dan juga landscape agar kalau misalnya yang landscape tuh kita bisa manual dengan melakukan Ctrl P saja. Nih, kalau saya menekan Ctrl P. Tuh, ini bisa di adjust ya, mau potret atau landscape, mau di copy-nya juga berapa. Cuman karena tidak ada printernya, jadi cancel saja. Oke, lanjut. Sorry. Hmm. Kenapa tidak ada di sininya? Karena kan tadi si tujuannya hanya ke file bukan ke menampilkan di programnya ya. Kalau bisa kita kembalikan. 17. Hmm, X. Nomor HP. Oke. Tadi bayarnya 5 juta ya. Nah, bakal langsung itu tuh bakal otomatis ke print. Cuman, nah, ada kan si nomor paspornya juga berubah karena tadi beda ya. Ini tuh bakal langsung berubah-ubah. Karena setiap program itu berbeda-beda. Jadi langsung keubah ya. Karena si tujuan filenya sama. Jadi keubahnya di file yang sama. Oke. Nah, ada kan kalau di sini kalau misalnya kita menambahkan ceot, ceot. Sebenarnya ini template-nya sama, cuman hanya mengubah filenya menjadi cout. Oke, sebenarnya ini sama aja, tidak perlu saya jelaskan lagi karena tadi sudah dijelaskan di yang file ya. Oke, terima kasih sudah melakukan pemesanan melalui Satir Airplanes. Ini saya ngide sendiri sih untuk menggambar pesawat, namun ya seperti yang kalian bisa lihat, tidak terlalu sempurna namun tidak apa-apa. Karena manusia tidak sempurna, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ini tuh tadi kita masih di dalam fungsi, bukan fungsi. Ini masih di dalam if ya. Yang tadi itu mulai dari sini sampai ke sini. Ini sampai sini itu masih di if yang if
satu ya. Lanjut kalau misalnya, maka atau bila bukan gitu, maka selanjutnya jika kemananya sama dengan 2 maka akan menampilkan seperti ini. Ini ada kode ANSI, escape character, memanggil bold dengan warna 34. 34 tadi apa? Lihat ya, sorry. 34 itu ada blue ya, atau warna biru. Lalu kita stop. Lalu ada nomor, destinasi, nama bandara, dan juga harga ekonominya berapa. Di sini si template-nya hampir sama, namun hanya namanya yang berubah dan destinasinya yang bertambah ya. Karena ini internasional, saya hanya mengambil tempat-tempat terkenal dari luar negeri dari setiap negara. Negara terkenal ya. Nih, saya mengambil mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, Phuket, Phuket itu Thailand, Tokyo, Osaka Jepang, Fukuoka Jepang juga, Seoul, Busan itu Korea Selatan, Hong Kong, Taipei, Manila, Cebu, Ho Chi Minh, Hanoi, Phnom Penh, Siem Reap, Yangon, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Jeddah, Riyadh, Bishkek, Istan- Istanbul, Kairo, Johannesburg, Nairobi, Addis Ababa, Amsterdam, London. London ini London ada dua karena airportnya ada dua ya. Lalu ada Frankfurt, Munich, Paris, Brussels, Zurich, Geneva, Rome, Milan, Madrid, Barcelona, Vienna, Prague, Was, Warsaw, sorry, Stockholm, Copenhagen, Oslo, Helsinki, New York. Ini New York ada dua karena bandaranya ada dua ya. Lalu ada Los Angeles, San Francisco, Seattle, Chicago, Dallas, Atlanta, Toronto, Vancouver, Montreal, Mexico City, 5, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, sorry kalau misalnya pelafalannya salah ya. Lalu Santiago, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Auckland, sama Wellington ya. Cukup banyak ya kalau internasional karena saya memilih tempat-tempat yang sangat terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan. Oke, lanjut membuat baris baru dengan Ceot ENDL. Lanjut ada Ceot menampilkan mau liburan kemana nih. Lalu pengguna program ini diminta untuk memasukkan kode kode perjalanan yang mau mereka inginkan ya. Misalnya kita mau kemana nih? Mumpung ini internasional, kita mau ke Korea aja, kita ke Seoul ya. Nomor 8 ke Incheon International Airport. Ya, kita berarti masukkan berapa tadi? Yang Seoul nomor 8. Berarti ininya udah 8 ya. Lalu kita menggunakan switch lagi. Oke, switch. Jika kemananya satu, satunya kemana nih? Satunya yang mana? Oh ini kayak satu. Berarti langsung ke yang Singapura. Lalu kalau misalnya yang kemananya dua, mana nih yang dua? Oh ini ada nih yang dua. H inter, H internya 1.600. Nama internya Kuala Lumpur. Oke ya. Lalu case 3 sampai sampai dengan 70 berapa tadi? 72-nya sudah disesuaikan dengan ini ya, dengan destinasi-destinasi yang kenal dan saya masukkan ke dalam program saya. Oke, lanjut karena saya memilih nomor 8, maka di sini kemananya sama dengan 8 nih. 8 mana 8? 8, oh ini 8, harga internya, H internya 5.500.000.
Nama internya Seoul. Ini harga internasional dan juga nama destinasi internasionalnya. Lanjut, kalau misalnya saya memilihnya 73 karena kan di sini tidak ada 73, sedangkan saya memilih 73, maka akan dilanjutkan ke default. Dan defaultnya akan menampilkan, mohon maaf, tiket yang Anda pesan tidak valid. Oke, lanjut, membuat baris baru dan membuat program itu bersih ya. Lalu saya menampilkan pilihan layanan. Di sini saya walaupun internasional dan juga domestik, saya tetap menyediakan tiga layanan kelas, yaitu economy class, business class, dan juga first class. Lalu saya menggunakan ANSI code ya di sini. Escape character memanggil yang bold dengan teks warna 33 tadi apa di sini ya? 33 warna yellow atau kuning ya. Lalu berhenti gitu. Lalu memunculkan economy class baris baru, business class baris baru, nomor 3 first class baris baru. Lalu ANSI code-nya kita berhentikan dengan escape character memanggil reset. Reset maksudnya tuh resetnya hitam putih lalu stop. Oke. Lanjut membuat baris baru. Lalu out menampilkan pilih layanan yang diinginkan. Lalu pengguna diminta untuk memasukkan kelas yang diinginkannya. Kalau misalnya kita ke Seoul nih, kita ingin experience bagus nih. Kita contoh mau first class deh. Berarti nanti kita masukin 3. Nah, kalau misalnya kita milih kelasnya satu nih, berarti economy class. Kita nyari case-nya mana nih yang satu. Oh ini nih ada satu nih. Berarti kita nanti kelasnya sama dengan ekonomi. Nama kelas sama dengan ekonomi kelas. Tadi ekonomi yang paling atas ya, yang di tipe data, ekonominya satu. Lalu kita break. Lalu case 2 misalnya kelasnya 2 kita nyari nih mana nih. Oh ini ada nih yang case 2. Berarti kelasnya sama dengan bisnis. Nama kelasnya bisnis kelas. Lalu break. Lalu selanjutnya misalnya kelasnya 3 nih. Berarti nyari nih case-nya mana yang 3. Oh ini ada. Berarti kelas sama dengan FC, nama kelasnya first class. Lalu kita break. Kalau misalnya kita milih 4, nggak ada kan? Berarti kita langsung ke default. Lalu menampilkan tolong pilih layanan yang tersedia. Emot senyum. Lalu membuat baris baru. Oke. Selanjutnya, di sini ada inisialisasi lagi, yaitu harga tiket sama dengan harga inter dikali kelas. Oh sorry, bacanya bukan begitu. Harga inter dikali dengan kelas dikopikan dengan oh sorry aku lupa ya guys. Namun tidak apa-apa. Kita ulang. Harga inter dikali kelas dipindahkan dimasukkan ke dalam variabel harga tiket. Itu baru benar ya. Kita lanjut eh di sini membuat baris baru. Lalu sini saya menampilkan pilih jam penerbangan ini. Sebenarnya template-nya sama seperti yang domestik tadi, namun saya tidak membedakannya karena untuk eh apa ya namanya? Menyederhanakan. Iya, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Lanjut eh di sini menampilkan masukkan jam terbang yang diinginkan. Lalu saya memasukkan eh sorry, pengguna program diminta untuk memasukkan kode penerbangan yang diinginkannya. Misalnya kita milihnya malam deh biar nanti minta pagi gitu. Nomor 5. Jamnya sama dengan 5. Mana nih cari case-nya yang 5? Oh, ini ada. Jambernya jam jam ini jam 8 gitu. Nanti langsung di breakin. Kalau misalnya selain dari 1 sampai 5, misalnya 6 nih, bakal masuk ke default. Lalu akan menampilkan tolong pilih layanan yang tersedia. Oke, lanjut. Lalu ada menampilkan tempat duduk, oke seperti yang tadi domestik ya.
Ini tuh cuman saya terlihat perbedaannya ya. Kalau misalnya internasional dan domestik itu seat yang ekonominya sedikit berbeda. Ya, sorry, dia yang jatuh. Nih, kalau misalnya ini kan yang misalnya nih, if sama dengan if jika kelasnya sama dengan ekonomi maka memunculkan eh seatnya yang dari A1 sampai ke I1 sampai dengan A9 sampai dengan I9. Kalau misalnya, sorry kok kejauhan ya, sorry. Nah, kalau misalnya ini kan dikit banget nih. Kenapa pilihannya dikit banget? Karena kalau misalnya domestik itu, mohon maaf nih bukannya mau merendahkan, tapi eh, jarang gitu yang memilihnya. Cuma kalau misalnya internasional kan banyak, jadi seatnya dibanyakin. Itu menurut menurut pendapat saya, ya menurut pendapat saya seperti itu. Namun tidak apa-apa. Lanjut ya. Ini saya menggunakan kode ANSI lagi. Escape character memanggil bold dengan kode 36. 36 warna apa? Teks warna cian. Ya. Lalu stop sampai di sini. Di resetnya di sini ya. Di escape character memanggil reset. Lalu stop. Lalu baris baru. Ya. eh Else. Jika kelasnya sama dengan bisnis, maka akan memunculkan yang ini. Ini juga rada beda karena peminat peminat bisnis kelas yang internasional tuh lebih banyak. Sorry ya, saya membedakannya. Namun tidak apa-apa. Oke, lanjut. Di sini saya menggunakan ANSI code dengan warna 32. 32 itu warna hijau. Lalu kalau misalnya bukan bisnis, bukan ekonomi, maka bila kelasnya sama dengan first class, maka akan memunculkan yang ini dengan kode ANSI-nya nomor 33 dengan warna kuning. Kalau tidak salah, kita cek. Iya benar, warna kuning. Lalu akan di reset di kode ANSI yang di sini. Di sini saya membedakan seatnya ya, seperti saya bilang tadi. Lalu saya menampilkan, silahkan pilih nomor seat. Lalu pengguna program ini akan diminta untuk memasukkan nomor seat yang diinginkan. Lalu sistem CLS untuk mengclearkan program-program yang sudah ada. Lalu, nah, lalu seperti yang tadi sama ya, ini verifikasi data pribadi. eh Verifikasi data pribadi dengan ANSI code juga yang tadi warna cian 36 ya. Lalu di reset di sini. Saya menampilkan sama dengan baris baru verifikasi data pribadi, baris baru sama dengan. Lalu baris baru lagi yaitu saya menampilkan nama. Lalu pengguna program ini diminta untuk memasukkan nama namanya nama penggunanya ya. Di sini saya menggunakan Chin Ignore dan juga Chin Getline yang seperti saya sudah jelaskan tadi ya di domestik bisa scroll mundur ke belakang kalau misalnya emang kalian masih bingung. Lanjut menampilkan nick lalu nick sama dengan lalu pengguna diminta untuk memasukkan nicknya masing-masing. Lalu menampilkan nomor paspor, nomor HP, lalu pengguna diminta untuk memasukkan nomor paspor dan juga nomor HP-nya masing-masing. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke pembayaran. Di sini menampilkan pembayaran, lalu di sini fungsi checkout ENDL untuk membuat baris baru dan juga checkout checkout yaitu menampilkannya dengan menampilkan total yang harus dibayar untuk baris baru perjalanan ke kode ANSI dengan warna teks yaitu 33 yaitu warna kuning.
Ya, benar. Warna kuning adalah ini kita langsung harga tiket. Oh, sorry, kita di sini ya tadi. Sorry. Langsung ke Inter. Internya tadi yang ini ya, Inter. Inter tuh nama daerah yang kita tuju. Misalnya kita tadi Seoul. Berarti nanti tuh munculnya ada bakal ke Seoul, gitu ya. Lalu di reset adalah kode ANSI lagi nih untuk teks warna nomor 31 yaitu warna merah. Yaitu RP harga tiket. Harga tiketnya sudah dikalikan dengan kelas yang sudah kita inginkan ya. Oke, kita lanjut. Jika oke lanjut. Di sini kode aslinya kita di reset ya. Lanjut. Saya menampilkan bayar berapa, lalu pengguna program diminta untuk memasukkan berapa total yang ingin dibayar. Lalu di sini menginisialisasikan bila kembalian adalah bayar dikurang harga tiket atau bisa dibaca dengan bayar dikurang harga tiket dimasukkan ke dalam variabel kembalian. Jika kembaliannya kurang dari 0, maka akan muncul, mohon maaf, uang Anda tidak cukup. Lalu exit 0. Exit 0 ini untuk menghentikan program secara normal. Oke. Lanjut kalau misalnya lebih dari 0 atau sama dengan 0, bakal muncul COT atau tampil kembalian dengan kembaliannya adalah kembalian yang kita kembalian. Ya, tidak apa-apa. Lanjut. Baris baru, lalu di sini baris baru lagi, lalu memunculkan tunggu sebentar ya. Ini tadi sleep itu fungsinya apa sih tadi? Nah, fungsinya sleep itu untuk menunda atau nge-pause program supaya tidak berjalan dulu selama 2000 milidetik, sorry. 2000 milidetik berapa detik, Kak? 2000 detik itu 2000 milidetik itu sama dengan 2 detik ya. Lalu sistem CLS nge-clear program yang sudah ada, lalu off stream file membuka file dengan nama struct.txt. Lalu akan memunculkan struk yang sama dengan domestik tadi ya. Tadi saya sudah jelaskan secara detail tentang ini, jadi saya tidak perlu menjelaskannya kembali ya. Lalu cout, cout ini fungsinya beda ya dengan file. Jadi kalau misalnya file mau untuk khusus di struknya, kalau misalnya cout yang di sini tuh khusus untuk program ataupun ya program ya. Kita coba ya. Tadi kita internasional, pilih nomor 8 Seoul ya. Kita milih nomor 3. Satu deh. Rizky. 321. 321. Sorry, 312. Oke, kita dikalikan. Eh, 1.650. Wow. 16.500.000 yang kita harus bayarkan. 16 5 kita pas aja ya, kita cobain 00 000. Nah, nah nanti bakal yang cekot sini tuh bakal munculnya di yang sini, yang sini. Sedangkan kalau misalnya yang ini akan munculnya di sini. Ya, ini first class. Seoul 16.500.000 dengan seat A1 dengan jam penerbangan jam 9. Oke, tutup. Lalu kalau misalnya pilihan sorry kita scroll ke atas. Kalau misalnya pilihan yang ini bukan satu atau bukan dua, maka program akan memunculkan mohon maaf kode yang kamu input tidak ada. Lalu membuat baris baru. Lalu setelah itu ada return 0. Fungsi dari return 0 sendiri yaitu menghentikan eksekusi fungsi main. Nah, mungkin hanya itu yang akan saya sampaikan. Dan
Sumber inspirasi ANSI Escape Code-nya berasal dari Ahmed Muneb dari Dev Community atau linknya saya cantumkan di sini. Ini ya, dev titik to, kita baca, kalian baca sendiri aja ya. Kalau misalnya kalian mau cari, boleh kalian pause dulu. Sudah? Oke, tutup. Oke, sebagai closingan kita cobain lagi aja ya programnya. Close dulu deh, aduh, kebanyakan ini. Nah, kita fullin. Oke, lagi pengen internasional nih. Oke, kita ke mana ya? Banyak banget ya. Kayaknya lagi pengen ke Chicago. 55. Bisnis kelas. Oke, lagi pengen bisnis kelas ya. Lagi free-nya jam 12 nih. Lalu kita milih seatnya yang aman aja D4. D4. Kita verifikasi nama. Rizky Satria. 321 123. C 123 321. Berapa ya tuh? 26 juta yang perlu dibayarin ya guys. Tidak apa-apa karena ini hanya simulasi. Tidak apa-apa ya, kita cantuminnya pas saja. Tidak apa-apa ini lebih sedikit. Wow, sudah selesai. Nanti bakal muncul di sini. Kita buka file. Ya kan? Dan ini nomor paspornya yang tadi dengan tujuan yang Chicago tadi dengan si D4 jam 12.20. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata perbuatan ataupun tingkah laku yang tidak mengenakan untuk kalian semua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.